Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Sakit? Iya Bu. Oke anak-anak, hari ini materi kita itu tentang kebudayaan dan iptek. Materinya apa? Kebudayaan dan iptek. Kebudayaan. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, nah, kira-kira ketika Ibu bilang tentang kebudayaan dan iptek, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Tentang kebudayaan itu apa? Iptek itu apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu, silakan angkat tangan. Apa? Kebudayaan itu apa? Iptek itu apa? Kebudayaan tentang hasil cipta. Hasil cipta. Yang lain? Atau karya. Karya. Terus? Sini Bu, kalau kebudayaan itu seperti tradisi, sedangkan iptek itu sebagai teknologi. Oke. Jawaban kalian itu semuanya benar. Bahwa kebudayaan itu adalah budaya, adat istiadat, dan kalau iptek itu sendiri adalah teknologi. Nah, adik-adik ketahui bahwa kalau kebudayaan itu adalah segala sesuatu itu berdasarkan hasil pikir manusia di dalam kehidupan masyarakat seperti norma, adat istiadat. Nah, kalau iptek itu sendiri bentuk pengetahuan dan yang dihasilkan oleh ciptaan oleh pemikiran manusia melalui penelitian. Oke. Hari ini kita belajar bahwa kebudayaan itu dan iptek sebagai anugerah Allah. Kalian bisa baca nanti di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, Keluaran 35 ayat 30 sampai 35, Amsal 1 ayat 5. Nanti akan Ibu jelaskan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus ingat ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian semua harus mampu menganalisis kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah. Kalian harus bisa menganalisis bahwa kebudayaan itu dan iptek sebagai anugerah Allah. Nah, Ibu mau tanya lagi, bagaimana sikap kita yang tepat dalam menyikapi perkembangan iptek? Bagaimana sikap kita yang tepat sebagai anak sekolah dalam menghadapi perkembangan iptek saat ini? Apakah kita gunakan iptek itu sebagai hal-hal sebuah motivasi atau bagaimana menurut kalian? Apa? Menurut kamu apa? Menurut saya belajar dari Yang lain, ayo apa? Bagaimana kita anak-anak muda menyikapi iptek itu? Iya, oke. Tepuk tangan dulu untuk jawab. Anak-anak ada benar jawaban teman-teman kalian. Kita harus menggunakan iptek itu secara bertanggung jawab dan bijaksana. Kalau kita sebagai anak-anak orang Kristen,
kita menggunakan impact ini sebagai bagian untuk memberkati orang lain. Begitu kita ada tanggung jawab dan menggunakan dengan bijaksana. Nah, kira-kira ini adik-adik yang kalian dapatkan di dalam kelas ini, apakah kalian melihat ini impact itu mana? Seperti apa? Contoh impact. Iya, seperti apa itu impact? Yang ada di yang ada di kelas ini mana yang kalian lihat? Laptop, apa lagi? Itu. Kalau budaya apa? Kalau budaya apa budaya? Yang kalian lihat di dalam kelas ini aja budayanya. Karya seni, karya seni di sana kamu. Lihat budayanya kita ini ibu ada orang Sabu, itu budaya toh. Ada budaya, ada orang Sumba, nanti ini budayanya beda-beda, begitu anak-anak. Nah, beberapa pandangan oleh para ahli seperti Robert dan Baron serta Don Whitney pada tahun 2018 dia bilang begini, kebudayaan itu berkaitan erat dengan perilaku manusia yang digambarkan sebagai refleksi dari tingkah laku yang tampak. Itu sudah hasil kemampuan manusia, pikiran manusia di dalam masyarakat yang tadi. Kalau secara etimologis, kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta, budaya sebagai bentuk plural dari budi atau akal. Dari sini dikenal dengan istilah akal budi. Nah, jadi budaya dalam bahasa Latin itu kolere dan dalam bahasa Inggris kultur atau masa depan itu. Terus artinya dia bilang secara etimologis ini artinya kebudayaan itu mengerjakan atau mengolah mengerjakan atau mengolah. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia dia bilang kebudayaan itu pikiran, akal budi dan adat istiadat. Dan di sini juga ada pandangan dari Dedi Mulyana dan Jaludin, tingkah laku yang masih berkaitan dengan budaya. Dia bilang tingkah laku yang berkelanjutan dan menjadi budaya menjadi pola hidup yang menyeluruh, kompleks dan luas. Nah, kira-kira ini saya mau tanya lagi, anak-anak, kalian pernah dengar tentang seorang filsuf yang menemukan bola lampu? Bola lampu. Ayo. Yang menemukan. Ayo, ini apa? Thomas Alva Edison. Ya, betul sekali. Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar awalnya itu adalah Thomas Alva Edison. Nah, di waktu itu bisa dimanfaatkan di beberapa tetangga. Nah, sekarang kita masuk pada kebudayaan dan efek menurut pandangan Alkitab. Nah, anak-anak, Rasul Paulus itu menegaskan bahwa hidup kita ini, hidup Kristiani kita ini benar-benar di atas yang lebih tinggi apa? Apa yang lebih tinggi? Apakah kebudayaan lebih tinggi daripada
Alkitab, apakah ilmu pengetahuan teknologi lebih tinggi dari Alkitab atau menurut anak-anak apa? Alkitab lebih tinggi. Iya, Rasul Paulus juga katakan begitu bahwa kebudayaan dan efek itu adalah di bawahnya Alkitab. Karena yang tertinggi itu adalah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan, iman kita. Nah, budaya itu memberi ruang bagi manusia untuk menjalankan kehidupan dengan bertumpu pada aturan. Aturan hidup yang mengatur tidak punya pola hidup, ya toh? Kalau bayangkan kalau anak-anak di dalam sebuah komunitas budaya tidak ada budaya, bagaimana bisa ada norma yang teratur? Pasti semuanya akan berantakan. Jadi ini Rasul Paulus bilang kita boleh berbudaya, boleh boleh berilmu teknologi, tapi kita harus menundukkan semua itu. Kualitas pertama adalah Alkitab. Nah, di dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35 di situ coba buka Alkitab. Secara garis besar coba. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Nah, di situ anak-anak menggambarkan tentang orang-orang di sekeliling Musa yang mengembangkan teknologi. Waktu itu ada keahlian membangun, ada keahlian mengukir, ada keahlian menenun. Yang waktu di dalam Perjanjian Lama. Nah, perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung dalam Perjanjian Lama mengembangkan berbagai nilai hidup yang disandarkan kepada kemurahan Allah. Mereka tidak bisa lari jauh ilmu pengetahuan itu daripada kemurahan Allah. Nah, coba baca satu orang di dalam Amsal 1 ayat 5. Ayo Andini. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berperhatian memperoleh bahan pertimbangan. Oke. Nah, di situ dia bilang perkembangan ilmu pengetahuan ini harus dilandaskan pada pertimbangan untuk menakar hal-hal yang patut dijadikan pegangan. Kita jangan menggunakan sesuatu hal melebihi apa? Jadi kita harus gunakan segala sesuatu, teknologi, budaya itu sebagai anugerah Allah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan kita hari ini bahwa kebudayaan dan efek merupakan anugerah Allah bagi peningkatan nilai kualitas kemanusiaan yang telah Allah hadirkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang awal tadi itu bagaimana kita menganalisis. Jadi kita kesimpulannya bahwa kebudayaan dan efek itu sebagai anugerah Allah untuk meningkat pengetahuan, untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan kita yang sudah Allah hadirkan, anugerah yang telah Allah hadirkan. Mengerti anak-anak?
ketika kalian menggunakan ilmu, teknologi, dan kebudayaan, kalian harus gunakan kebudayaan dan ilmu teknologi ini sebagai anugerah Allah yang harus Oke, sudah paham sampai sini? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tentang kebudayaan? Sudah mengerti semua? Nah, coba satu orang berikan kembali kesimpulan dari materi yang kita dapatkan hari ini. Coba kakak kita mendengar suara manis dari kakak materi kita hari ini. Coba simpulkan materi kita hari ini tentang kebudayaan dan iptek itu. Simpulkan. Kan tadi ibu sudah kasih kesimpulan, toh? Nah, sekarang coba anak-anak lagi kasih kesimpulan. Nah, di sini kata yang mewakili. Ayo. Baik Bu, saya akan ada kesimpulan sedikit mengenai kebudayaan dan iptek. Kebudayaan dan iptek itu adalah anugerah Allah yang harus dijaga. Ya. Kita sebagai peserta didik harus menggunakan teknologi dengan tanggung jawab, harus menggunakan dengan baik untuk bahan motivasi. Hanya itu dari saya terima kasih. Oke, terima kasih. Coba lagi, ada lagi satu orang. Anak perempuan, nah. Coba kakak Andini, gadis, Nogaleli, ayo. Anak perempuan, ayo. Ini kesimpulan hari ini dari materi yang ibu sudah ajarkan. Apa yang Andini dapatkan? Menurut saya kebudayaan dan iptek itu adalah anugerah Tuhan, dan kita juga harus menggunakan pengetahuan teknologi yang bijaksana dan mengandalkan Tuhan. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu anak-anak, kebudayaan dan iptek itu adalah untuk peningkatan kualitas, tapi harus digunakan dengan bijaksana dan tanggung jawab. Nah, ada suatu quotes yang ibu kasih kepada kalian sebagai penutup kelas hari ini. Ingat, jangan ketinggalan, tapi jangan meninggalkan Tuhan. Ingat, jangan ketinggalan zaman akan kemajuan ilmu teknologi dan budaya, tetapi juga kita jangan meninggalkan Tuhan. Sekian materi hari ini. Terima kasih anak-anak untuk partisipasinya. Kita semua sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan menutup kelas, satu orang berdoa. Maju di depan. Sabar. Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menuntun kami dari awal pertengahan hingga akhir pembelajaran kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau tuntun sertai kami di perjalanan hingga boleh tiba di tempat kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Siap.